Konser musik penyanyi dangdut ambyar dan pop Jawa Denny Caknan yang digelar di Surabaya berujung ricuh. Pintu gerbang jebol akibat tidak mampu menampung membludaknya penonton. 21 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah anggota Polri, petugas damkar hingga anggota TNI juga dikabarkan ikut jadi korban. Niat hati ingin menghibur penggemarnya, tapi ujungnya ricuh dan menelan korban luka. Padahal pertunjukan musik bertajuk Panggung Hiburan Rakyat itu memang digelar gratis. Siapa saja boleh datang dan menyaksikan. Mungkin ada tulisan Mas Den, tolong penonton ditenangkan. Terus aku mikir, neng nyapo ditenang dong, sing ning ngarepe kayak nyapo-nyapo, tawuran kayak enek. Aman-aman aja, aku juga ngomong lek tenang no. Tiba sing ning jowo dijebol. Insiden di Surabaya sepertinya menyisakan trauma tersendiri bagi Denny Caknan. Buktinya ia langsung mengajak istri dan putrinya rehat ke Banyuwangi, naik mobil Jeep camper van kesayangan. Menenangkan diri sekaligus menenangkan anak dan istri jadi prioritas. Kebetulan si kecil Cundamani selalu tersenyum jika diajak bepergian dan berkemah di alam. 2 pekan lalu, Denny juga ajak istri dan putrinya camping di kawasan Bromo. Yang hujat-hujat gue itu pengangguran, gak punya pekerjaan. Jule lagi-lagi dihujat warganet karena dianggap terlalu frontal dan gayanya disebut-sebut sengaja meniru mimik serta gaya bicara Jennifer Koppen. Dalam siaran live-nya di media sosial pribadinya, Jule membalas komentar netizen dengan kata-kata emosi, meminta agar warganet tak mengurus hidupnya dan menyebut mereka sebagai pengangguran. Gak ada kerjaan yang memanfaatkan namanya agar konten mereka masuk FYP. Bikin TV gak ada gue, gak FYP. Harus bawa nama gue, baru FYP. Jennifer memang suka ceplas-ceplos saat berbicara. Walaupun begitu, netizen justru merasa terhibur. Berbanding terbalik dengan Jule, yang justru dapat gempuran nyinyiran banyak dari netizen. Ada yang menilai Jule terlalu dibuat-buat dan hanya cari sensasi. Kamu tak gangguin balik, suka apa enggak? Ya udah, mama juga gak suka diganggu. Kalau gak suka, di skip, gak usah ngehujat. Jangan buang-buang energi, ya. Jangan jadi orang pengangguran. Potongan video Jule tersebut sampai ke Jennifer Koppen dan direspon langsung. Ibu dari Kamari itu tidak terima gayanya disamakan dengan Jule. Mamari pun menegur, menyebut Jule sok mantep dan menasihati Jule untuk lebih baik diam jika sedang berada di posisi yang salah. Sok mantep banget lu. Jangan sok mantep. Belajar dari gue yang pernah dihujat netizen. Kalau lagi dihujat, apalagi lu tuh salah, diam, udah diem aja. Iya, Mamari memang sudah cukup lama menunjukkan ketidaksukaannya pada Jule. Apalagi sejak Jule terbukti mengkhianati suaminya Na Daihun. Ia pun ada di pihak Daihun. Bahkan Mamari pernah mengundang Daihun dan ketiga buah hatinya bermain dengan Kamari. Skandal besar yang membuat Febri Adriansyah mundur dari jabatan sebagai Jampitsus Kejagung dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU. Ternyata ikut pula menyeret nama aktris cantik Celine Evangelista. Bagaimana runtutannya? Kok Celine sampai bisa terseret dalam pusaran kasus hukum kelas kakap tersebut? Jika ditelisik ke belakang, Celine terseret kasus ex-Jampitsus Febri lantaran Celine pernah digosipkan jadi istri kelima petinggi Kejaksaan Agung. Dan Celine dikabarkan menerima aliran dana dari hasil korupsi tambang batubara sebesar 500 juta rupiah. Fakta ini terkuak dalam kesaksian terdakwa Amel Sabara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari 2023.
Rentetan kabar fitnah ini akhirnya memaksa Selin buka suara dan klarifikasi. Adik Selin pun mendukung bantahan dan sanggahan yang dilontarkan sang kakak. Katanya saya istri kelima dari Bapak JA. Teman-teman, ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik, dan semoga selalu itu semua berita fitnah, itu semua nggak benar. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini, itu semua berita nggak benar teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan menikah, punya istri 5? Itu aja udah salah teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah, jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah. Maksud hati ingin membela diri lewat klarifikasi. Namun apa daya, Selin dan sang adik justru banjir caci maki. Netizen bahkan men-spill soal Selin yang dapat pemberian rumah mewah senilai 200 miliar dari sang pejabat yang biasa disapa Selin dengan panggilan Papa. Tak ada asap, tak ada api. Kabar mencuat lantaran Selin yang sudah jarang main film dan sinetron super cepat kaya raya. Cukup cepat pula banting setir berhijrah dan tutup aurat. Yang perlu bagi saya adalah bukan validasi dari teman-teman semua, tapi bagaimana Allah maha melihat, tahu bahwa itu semua tidak benar. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti faktanya sama sekali. Isu Selin jadi simpanan pejabat sebenarnya sudah cukup lama bergulir. Gosip kian panas kala Selin malahan pamer kedekatan dan akrab setiap sang pejabat ataupun keluarga besar punya hajat. Seolah enggan diseret-seret namanya, seakan tak mau isu makin besar. Ibu 4 anak ini tiba-tiba mengumumkan kalau dirinya sudah menikah lagi. Sudah punya suami baru, tapi anehnya tak gamblang perihal identitas sang suami. Begitupun tampangnya. Dunia ini kan tempatnya ujian ya. Tempat ujian. Setahu aku, ujian datang dan pasti kita jatuh lagi. Sekarang berbuat salah lagi. Kemarin udah bertobat, tapi kan Allah suka sama hambanya yang sering-sering bertobat. Selin mengaku ikhlas dan siap. Namun langkah tiba-tiba unjuk suami baru justru memantik masyarakat makin nyaring menggunjingnya. Benarkah ada kekhawatiran? Ada ketakutan ia terseret dalam pusaran badai. Ikhlasin aja. Hidup mati itu kan di tangan Allah ya. Bersyukur dengan apapun yang diberikan, sedih, senang, semuanya disyukuri ya. Pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang bahagia. Villa yang diimpikan Lesti akhirnya tuntas pembangunannya. Diberi nama Eljoy, diambil dari nama putri bungsunya. Menghabiskan dana puluhan miliar, tapi Lesti sangat puas. Kemarin pasangan ini menggelar syukuran dengan mengundang anak-anak yatim yang ada di dekat villanya di kawasan Canggu, Badung, Bali. Kita mengambil kelasan dari adik-adik, dari para ustazah, dari ustadz, untuk turut mendoakan agar tempat ini, tempat yang akan kita tinggali, bisa menjadi tempat yang menjadi berkah. Amin. Tak ada perayaan meriah, tak pula undang banyak rekan artis. Hanya artis senior Soimah yang datang ke acara tasyakuran villa. Soimah datang jauh-jauh dari Jogja ke Bali, makanya benar-benar jadi tamu spesial Lesti dan Bilar. Jadi kita lagi di Bali guys, di Villa Eljoy. Tempatnya enak banget. Leslar bahkan menjamu habis-habisan Soimah saat di Bali. Selain kulineran warung kaki lima, Soimah juga diajak liburan bersama. Si sulung Abang El happy banget bisa liburan bareng Uti Soimah. Tanpa rasa takut, Abang El yang dibonceng Papa Bilar menaklukkan semua medan jalan yang berlumpur. Hai guys, ini kita mau naik apa Uci? Kita mau ngapain? Kita mau ke Ubud naik ATV. Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang happy-happy di Bali, liburan bareng anak-anak dan syukuran villa.
Tapi kemanakah Ramzy beserta istri dan anak semata wayangnya Asila Maisa? Benarkah Lesti dan Bilar tidak mengundangnya gara-gara isu panas hubungan Bilar dan Asila? Apalagi sebelumnya, Lesti jelas-jelas pernah meminta Asila menjauhi suaminya agar gosip tidak makin berkembang liar. Asila pergi dong dari kehidupan Kabila. Pergi dong, kamu. Asila jangan suka DM-an sama Kabila. Asila tuh nggak suka DM-an tapi teleponan ya. Wah, sosial media tempat bagi orang-orang yang nggak punya. Tapi kalau bagi orang-orang yang bisa berpikir baik, ya itu bisa menjadi wasilah perantara kebaikan. Tak hanya terkesan menjaga jarak, Lesti juga mendorong Rizky Bilar untuk mempolisikan akun-akun penyebar fitnah demi menjaga nama baik dan martabat Ramzy serta Asila. Langkah mengadu ke polisi sudah dilakukan Bilar sepekan sebelum acara syukuran villa. Punya itu Bilar melaporkan itu. Tapi kenapa nggak dari abinya sendiri yang mungkin yang ngelaporin gitu untuk meminta maaf? Saya hanya menjabarkan fakta untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut, menganggap saya seperti itu. Tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya nggak apa-apa sekali ya. Untuk saat ini terkait dengan pintu damai kami rasa sudah tertutup. Setelah dengan adanya laporan polisi ini nantinya akan segera dilakukan pemeriksaan dalam waktu dekat. Nanti kami akan informasikan kapan jadwal pemanggilan kepada Rizky Bilar beserta dengan keluarga, beserta dengan saksi-saksi yang ada.